Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatul Hakim dari kelompok 5 izin menjelaskan tentang perkembangan ilmu fikih di zaman sahabat. Nah, perlu diketahui bahwa periode sahabat ini dimulai dari sepeninggal wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan, yaitu pada tahun 41 Hijriah. Nah, adapun beberapa faktor yang menyebabkan berkembangnya ilmu fikih pada zaman ini adalah yang pertama tentunya meluasnya Islam. Nah, akibat dari meluasnya Islam, dampak dari meluasnya Islam tidak hanya berkembang di tanah Arab, tapi juga di beberapa daerah yang kultur, situasi, dan kondisinya berbeda, sehingga dalam penetapan hukum faktor-faktor itu juga menjadi bahan pertimbangan ya untuk para mujtahid, yaitu situasi dan kondisi. Nah, dari perkembangan itu lahir dua golongan besar ya, bisa dibilang dua golongan besar di antara sahabat. Yang pertama ada sahabat yang cenderung menggunakan logikanya dalam menetapkan hukum, dan yang kedua ada juga sahabat yang dia secara cenderung untuk menggunakan teks ya, tekstual, sangat memegang teks-teks Al-Quran. Bahkan yang golongan kedua ini bahwa dia berfatwa kalau penetapan hukum kok menggunakan logika, berarti itu mengikuti hawa nafsu. Nah, siapa aja dua golongan ini? Yang pertama adalah ada ahlur ra'yi, yaitu orang yang menggunakan logikanya dalam penetapan hukum dengan catatan tidak meninggalkan Al-Quran dan hadis. Dan yang kedua ada ahlul hadis, yaitu yang tekstual. Nah, kalau kita perhatikan berarti ada faktor yang menyebabkan membentuk dua aliran ini, yaitu ahlul hadis dan ahlul ra'yi. Yang pertama adalah kondisi dan lingkungan daerah, dan yang kedua metodologi dalam mengambil hukum tersebut. Faktor inilah yang memberikan warna khusus bagi hukum dan fatwa yang dikeluarkan oleh masing-masing sahabat. Untuk ahlul hadis sendiri ini berkembang di daerah Hijaz ya, khususnya di Madinah, dan ahlul ra'yi ini berkembang di Irak, khususnya di Kufah. Meskipun demikian, sebenarnya ada beberapa orang di daerah-daerah tersebut tidak sepakat dengan corak yang ada di daerah mereka ya. Nah, kita lanjut kepada metode pengambilan hukum. Nah, karena masa sahabat ini didominasi oleh dua kelompok besar, yaitu ahlul ra'yi dan ahlu hadis, maka metode penetapan hukumnya pun berbeda di antara ahlul ra'yi dan ahlul hadis. Nah, yang pertama metode penempatan hukum ahlul hadis. Nah, jika ahlul hadis ini dihadapkan kepada suatu masalah, maka langkah mereka yang dilakukan untuk memecahkan masalah tersebut adalah mencari solusinya di Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis ya. Jika tidak ditemukan, maka mereka beralih kepada asar sahabat ya, jejak-jejak pendapat para sahabat. Setelah itu, jika tidak juga membawa jawaban mereka ya, jika tidak juga ada jawaban, baru mereka menggunakan logika atau berhenti dulu sampai mendapatkan jawaban atau yang disebut dengan tawakuf ya. Nah, itu yang pertama, yaitu ahlul hadis, yaitu ya lewat Quran, lewat hadis-hadis Nabi. Nah, di sini di ahlul hadis ini juga melahirkan ulama-ulama besar yang mengikuti aliran ini. Yang pertama ada Amir Asy-Sya'bi dari tabi'in Kufah, terus Imam Sufyan Ats-Tsauri, ada juga Yazid bin Habib. Selain itu juga ada Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam Daud Az-Zahiri. Yang Imam Daud Az-Zahiri adalah
madhab Zahiriyah ya. Nah, secara umum aliran al-hadis ini itu berdiam di Hijaz dan berpegang kuat seperti metode penempatan tadi, yaitu kepada teks-teks yang ada. Nah, setelah itu kita lanjut kepada golongan yang kedua, yaitu golongan ahlur ra'i. Nah, secara umum aliran ini memiliki mainstream bahwa hukum syariat itu telah sempurna sebelum wafatnya Rasulullah. Nah, itu yang dipegang. Jadi menurut ahlur ra'i di sini, orang yang menggunakan logika dalam penentuan hukum, bahwa hukum itu sudah sempurna. Hukum syariat itu sudah sempurna ketika sebelum Nabi wafat. Maka setelah Nabi ya berarti sudah sempurna, tidak ada yang perlu dipermasalahkan lagi. Nah, syariat bisa diterima akal dan logika, dan syariat terangkum dalam beberapa kaidah dan memiliki ilat atau hukum yang baku. Alirannya berkembang di Kufah, juga banyak melahirkan ulama-ulama Islam hingga bisa disejajarkan dengan Madinah ya. Kalau Kufah sekarang itu daerah Irak. Nah, ciri khusus aliran ahlur ra'i di sini adalah para fuqahanya tidak takut untuk berfatwa, bahkan untuk memperkirakan hal-hal yang belum terjadi. Sangat berbeda kontras ya, sangat kontras sekali dengan ahlul hadis tadi, karena mereka berpatokan pada teks yang sudah ada. Tapi kalau ahlur ra'i di sini bahkan berani berfatwa sebelum kejadian itu terjadi. Ya. Namun ya tetap ya, meskipun demikian mereka sangat ketat dalam menerima hadis karena takut terhadap masuknya hadis palsu yang mungkin banyak beredar pada zaman itu. Nah, kita lanjut kepada sumber hukum yang digunakan pada masa sahabat. Yang pertama ada Al-Quran ya. Tentunya Al-Quran di zaman itu bukan seperti Al-Quran di zaman sekarang ya, jangan disamakan karena sudah berbeda. Kalau dahulu yang masih tercecer di mana-mana, baru pada Khalifah Utsman baru itu ditulis. Yang menulis pada saat itu yaitu Yazid bin Sabit, yang mana serpahan-serpahan batu, kulit pelepah kurma yang mana untuk menulis ayat-ayat Quran itu semuanya disimpan di rumah Hafsah bintu Umar. Lalu pada zaman Utsman barulah ditulis, dibukukan. Setelah itu yang kedua hadis, pasti ini ya, karena masih banyak sahabat yang masih sugeng yang bisa menjadi rujukan para sahabat dalam memecahkan masalah. Yang ketiga adalah ijma. Ijma di sini adalah ketetapan para sahabat, yaitu terutama khulafaur rasyidin dalam menghadapi suatu masalah. Apabila mereka telah sepakat pada suatu pendapat, maka mereka menetapkan pendapat itu adalah sebagai keputusannya. Ini ya yang disebut ijma. Lalu yang keempat ada qiyas. Apa sih qiyas ya? Memahami alasan atau ilat yang terdapat dalam putusan suatu masalah. Jadi kalau kita memutuskan sesuatu, alasannya apa? Nah, yang diambil adalah alasan ini. Ketika permasalahannya berbeda tapi alasannya sama, itu boleh dijadikan rujukan. Nah, itu namanya qiyas. Nah, mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.